Ajaran Tasawuf oleh Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Salafia, Amalia Nahswa Kamila, Emak Sumalibari, dan Mulia Kudurano Sungkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan biografi singkat, ajaran, dan kisah teladan dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Nasyaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau lahir tahun 450 Hijriah di kota Tus, di Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Irak. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai ahli fikih, filsuf, teologi, dan sufi. Ia dijuluki Hujjatul Islam karena kontribusi yang besar dalam memperkuat ajaran Islam dengan logika dan ilmu tasawuf. Ia pernah menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah di Baghdad, namun kemudian meninggalkan dunia akademik untuk mencari kebenaran spiritual. Karya terkenalnya adalah Ihya Ulumuddin, sebuah kitab monumental yang membahas aspek spiritual dan etika dalam Islam secara mendalam. Al-Ghazali juga menulis dalam bidang filsafat seperti dalam Tahafut Al-Falasi atau keruntuhan para filsuf yang mengkritik pemikiran filsafat Yunani yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemikiran Al-Ghazali berhasil menyatukan antara syariat dan tasawuf, serta membuka jalan bagi pendekatan spiritual dalam kehidupan beragama. Selanjutnya adalah ajaran dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu dan pendidikan. Menuntut ilmu wajib, baik ilmu agama maupun di dunia, asalkan mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, tasawuf dan penyucian jiwa. Membersihkan hati dari penyakit batin seperti riya dan hasad, melawan hawa nafsu untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, keseimbangan syariat dan tasawuf. Tasawuf harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh menyimpang. Yang keempat, akhlak dan etika, menanamkan sifat mulia seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan syukur. Yang terakhir, kritik filsafat, menolak bagian filsafat yang bertentangan dengan akidah, tapi tetap menghargai akal dan logika dalam batas yang benar. Ajaran yang kedua menurut Imam Al-Ghazali ialah ada 8 macam sufi, yaitu taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta. Menurutnya, cinta adalah makom yang tertinggi yang membuahkan rindu, intim, dan ridho. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik atau murid harus melakukan riyadah dan mujahadah. Riyadah dan mujahadah adalah latihan kerohanian. Riyadah adalah pembinaan diri dengan satu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melewati tarikan hawa nafsu. Kisah keteladanan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan sosok ulama besar yang dikenal karena keteladanan dalam menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak. Sejak kecil, beliau menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Ketekunan dan kegigihannya dalam belajar menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam. Pada puncak karirnya sebagai seorang guru dan pemimpin akademik, Imam Al-Ghazali mengambil keputusan yang sangat luar biasa, yaitu meninggalkan jabatan dan kemewahan duniawi demi menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan fokus pada pengembangan spiritual serta tasawuf. Keputusan ini mencerminkan kedalaman kesadaran beliau akan pentingnya ilmu yang tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga diamalkan dengan hati yang bersih dan ikhlas. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak yang baik tidaklah cukup.
Beliau menekankan pentingnya muhasabah atau introspeksi diri, istiqomah atau konsistensi dalam kebaikan, dan mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu sebagai bagian integral dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Dari kisah hidup Imam Al-Ghazali, kita dapat mengambil pelajaran berharga antara lain: yang pertama, ketekunan dan semangat dalam menuntut ilmu harus dijaga tanpa mengenal lelah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, kesuksesan dan kedudukan tinggi hendaknya tidak membuat seseorang menjadi sombong atau puas diri. Yang ketiga, keberanian untuk meninggalkan hal-hal duniawi demi kebaikan yang lebih hakiki merupakan bentuk pengorbanan yang mulia. Dan yang keempat, perbaikan diri secara terus-menerus melalui introspeksi dan pengalaman ilmu adalah kunci menuju kesempurnaan akhlak. Keteladanan Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi setiap individu untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dengan alam mulia demi kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama.